Shalom Jemaat Tuhan, sebelum beribadah online, mari kita simak beberapa informasi penting berikut ini. Healing Worship Online akan diadakan secara live setiap hari Rabu pukul 19.30 di YouTube channel GBI Bintaro House of Shalom. Mari saksikan dan alami kuasa Tuhan dan terus percaya sebab mujizat masih ada. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar, dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini, kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus,
Mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah. Mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja. Unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1 adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Ya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saya percaya semua kita dalam keadaan baik. Karena Tuhan Yesus baik. Dan Dia sungguh-sungguh menyertai, memberkati, dan bahkan Dia memberikan kesehatan buat semua kita. Hari ini dalam ibadah kita, biar kita banyak menyenangkan hati Tuhan. Mari di rumah saudara, dimanapun Anda, mari kita mau berdoa dan menyembah Tuhan Yesus. Oralabaya shandaraba katakaralabaya. Engkau baik Tuhan, sangat baik. Orabaya shandaralabaya ralabaya ralabaya ralabaya. Haleluya Tuhan. Shandaralamaya ralabaya 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 she. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya Tuhan. Uraba kata karala bayara 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 bayara. Kami rindu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hatimu. Shandara la bayara 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 la bayara. Kami mengangkat tangan kami sembah Kau Tuhan. Oh la bayara 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 la bayara. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Oh rabakata karala bayara la bayara. Hati kami bergairah, oh hati kami penuh dengan pujian, dengan ucapan syukur. Sebab Allah kami, Allah yang dahsyat Tuhan. Oh rabak
Ini kami, anak-anakmu yang rindu menyenangkan hatimu. Mengalir Tuhan, mengalir. Yesus Tuhan. Engkau yang kami rindukan, Engkau yang kami puji, sembah, tinggikan. Haleluya Tuhan. Di rumah-rumah saudara, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Bersyukur sebab Allah-Mu dahsyat, sebab Allah-Mu ajaib. Haleluya Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di ibadah kami seperti di surga Tuhan. Kami rindu suasana surga. Sungguh-sungguh mencengkram ibadah kami, karena kami tahu Tuhan hadir dalam setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji, meninggikan Tuhan Yesus. Saudara yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Di rumah-rumah saudara, tos kiri kanan bilang Yesus dahsyat, ajaib, Dia mulia, Dia agung. Makasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Ayo sama-sama katakan. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya. Sekali lagi katakan, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, ya. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah, ya, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Tiada Allah, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus, ya. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya. Sekali lagi, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, ya. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya. Ya, haleluya. Tiada Allah, tiada Allah yang seperti-Mu,
terlalu banyak, tidak dapat dihitung. Perbuatannya yang ajaib buat semua kita. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhan. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagi. Perbuatan yang ajaib, ya katakan. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya. Sekali lagi, perbuatan yang ajaib. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya. Bagiku ya. Sekali lagi dengan iman ya. Bagiku ya Tuhanku. Tepuk tangan buat Allah kita. Dia Allah yang dahsyat, Dia ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yes, haleluya. Bilang sama kiri kanan di rumah, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia luar biasa. Haleluya, kuasanya sangat besar. Haleluya, kita terus memuji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan ya. Kau megah bagiku. Angkat kedua tanganmu, katakan ya. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan ya. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari menari ya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus ajaib ya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Ya, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa yang ajaib? Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Terus memuji Tuhan, haleluya. Ya, tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Dia dahsyat saudara. Dia hebat, Dia luar biasa. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan. Ini semuanya hidup kami Tuhan. Jadi rencana atas kami Tuhan. Haleluya. Yang di rumah-rumah lompat untuk Tuhan, menari untuk Tuhan. Ya. Tuhan, agung dan perkasa. Ya. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Amin. Yesus ajaib. Ya. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Agung dan perkasa. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Memerintah Dia ajaib. Sekali lagi. Ya. Ajaib. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
kami terus ada dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ayo sama-sama sekali lagi. Ajaib Kau, ya. Ajaib Kau Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi saudara. Sebab Allah-Mu ajaib. Sebab Allah-Mu luar biasa. Dia sumber kemenangan. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan sungguh katakan dia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Ya Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan Raja mulia ya. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Mari angkat kedua tanganmu. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sungguh-sungguh dengan iman saudara katakan dia sumber kemenangan. Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa dia? Yesus. Sekali lagi dengan sungguhnya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi Raja mulia katakan ya. Raja mulia. Haleluya. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Tepuk tangan yang paling luar biasa. Yesus ajaib. Yesus besar. Oh Yesus jaya. Yesus penyembuh. Oh rarabaya, 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 rarabaya. Kuasanya dulu dan sekarang tidak berubah. Selama-lamanya ajaib. Haleluya. 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 Saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan menuntun dan terus menolong, menyertai semua kita. Siapkan hati saudara, kita akan terus memuji Tuhan. Sebab Allah dahsyat, Allah luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau baik, Engkau ajaib, mengalir dan terus bawa kami dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
segenap hati mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan kami sekali lagi dengan segenap hati, katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mari sekali lagi katakan dengan segenap hati, katakan saudara, ya. Bagaikan tanah kering, ini roh jiwa kami rindu Engkau Tuhan, yang merindukan jamahan-Mu, kuasa-Mu, kami perlukan Roh Kudus. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, rindu selalu. Ini hati kami, ya Roh Kudus, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Saudara di rumah-rumah, katakan dengan iman, mengalirlah Roh Kudus, haleluya, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan kami sekali lagi dengan segenap hati, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Haleluya. Mari saudara angkat kedua tangan saudara, biar musik memuji Tuhan. Mari kita sembah. Oh rabaya shandara rabaya 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 rabaya. Oh rabakata kara rabaya rabaya rabaya. Kami rindu Tuhan, kami rindu ya Roh Kudus. Oh rabakara rabaya rabaya, penuhi kami Tuhan. Oh rabakata kara rabaya 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 rabaya. Engkau Allah kami yang kami rindukan, ya Roh Kudus. Oh rabakudus, oh rabakata kara rabaya 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 rabaya.
saudara di rumah-rumah, angkat kedua tangan saudara dengan iman, katakan mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Dengan iman saudara katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ini kerinduan kami Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari angkat kedua tangan saudara, sembah Dia. Urabaya shandara lamayara labayara, hinarala namaya sanda, hinarala mayara lamayara lamayara, urala namaya, urala baya shandara lamayara lamayara lamayara. Oh, kami rindu Kau. Urabaya shandara lamayara. Mari sembah Dia saudara. Sebelum dengar firman Tuhan, berikan yang terbaik. Engkau yang kami rindu, Engkau yang kami rindu. Haleluya. Urabakata karala bayara 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 bayara. Urabakata bayara 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 bayara. Dengan segenap hati kami menyembah Tuhan dalam ibadah kami. buka hati kami berserah di hadirat
Mari kita sembah Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, hanya oleh karena kasih-Mu dan segala kebaikan-Mu lah kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Engkau yang menyertai kami, memelihara kami Tuhan. Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan Engkau akan senantiasa memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di sini. Engkau mengurapi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami, urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Saudara-saudara yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan berikan kesempatan yang indah. Kita boleh bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara, tema firman Tuhan pada hari ini yaitu manifestasi kuasa Roh Kudus bagi orang percaya. Saudara, saya percaya hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan di tengah-tengah kita semuanya. Mari kita akan membuka Alkitab kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mari kita akan baca bersama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, kuasa yang Tuhan janjikan, yang akhirnya dialami, digenapkan bagi murid-murid Tuhan, adalah kuasa untuk bersaksi. Kuasa untuk melakukan firman Tuhan. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan di dalam bahasa aslinya adalah dunamis. Itu adalah kuasa. Tapi saya percaya saudara, bahwa ini bukan hanya kekuatan, kemampuan belaka. Tetapi ini adalah kuasa yang akan bekerja. Yang akan bertindak di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Untuk kita bisa melakukan segala apa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus itu saudara. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah murid-murid Yesus menerima pesan Tuhan ini, maka mereka kembali ke Yerusalem. Mereka berkumpul di sebuah loteng di Yerusalem. Dan tepat pada hari yang ke-50, yaitu pada hari Pentakosta, murid-murid Tuhan Yesus, mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa yang diberikan oleh Roh untuk mereka memperkatakannya. Mereka mulai berbahasa roh, mereka mulai berbahasa roh, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan mereka terima kuasa itu. Mereka terima kuasa pada waktu itu saudara. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus kita tahu. Mereka yang pernah meninggalkan Yesus pada waktu Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani. Bahkan Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, benar-benar mereka terima kuasa. Mereka terima kuasa itu. Sehingga apa yang terjadi saudara? Pada saat itu berkumpullah orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi di Yerusalem. Dan Petrus mulai memperkatakan, yaitu perkataan-perkataan firman Tuhan. Ada kuasa di dalam perkataan.
Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka bangkitlah Petrus di dalam pasal 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring, ia berkata-kata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Wow, saudara, ini sungguh luar biasa. Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus, namun setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, benar-benar dia menerima kuasa itu. Sehingga pada waktu itu ada ribuan orang Yahudi, penganut agama Yahudi dari berbagai bangsa yang berkumpul di Yerusalem. Petrus mulai berdiri dengan dikatakan dengan suara yang nyaring. Petrus berkata, "Hai kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa, ada kuasa, ada kuasa di dalam perkataan kita, saudara. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan memang pada saat Petrus mulai berkata-kata, mulai menyampaikan mengenai Tuhan Yesus, dia telah mati di atas kayu salib, dia bangkit dari antara orang mati, dan Tuhan Yesus dia naik ke sorga, dan dia memberitakan Injil pada orang-orang yang berkumpul pada waktu itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Dikatakan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah-tambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, sebenarnya Petrus berkhotbah tidak lama, saudara. Dia hanya berkhotbah kalau saudara membaca ayat 16 sampai dengan ayat 36. Itu lebih kurang hanya sekitar 5 menit. Tetapi luar biasa. Kuasa Roh Kudus yang bekerja. Sehingga apa, saudara? Sehingga orang-orang yang mendengarnya. Pada waktu itu orang-orang yang mendengar perkataan Petrus itu, mereka mulai dijamak oleh Roh Kudus. Dan mereka mulai menerima perkataan itu, saudara. Dan akhirnya mereka memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu ada 3.000 orang yang bertobat dan menerima Yesus di dalam kehidupan mereka. Ini sungguh luar biasa. Terjadi satu kebangunan rohani yang besar di Yerusalem, saudara. Injil diberitakan di Yerusalem. Terjadi kesembuhan, terjadi mujizat. Orang-orang yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan pada waktu itu terjadi satu kebangunan rohani yang besar, yang luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum pandemi COVID-19, kita beribadah di gereja kita masing-masing. Kita bisa berkumpul, saudara. Bahkan kita juga hadir di dalam KKR yang diadakan baik di gereja, di gedung-gedung, dimanapun KKR itu diadakan. Namun setelah pandemi COVID-19 ini, kira-kira sekitar 4 bulan ini melanda dunia, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Kita beribadah di rumah melalui online. Dan kita tidak bisa lagi hadir mengikuti KKR yang diadakan di gedung-gedung atau dimanapun juga. Tetapi saya percaya ini waktunya kebangunan rohani, KKR itu terjadi di rumah-rumah. Terjadi di dalam keluarga-keluarga kita semuanya. Karena apa, saudara? Karena Roh Kudus hadir, ada kuasa. Kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, saudara. Oleh karena itu mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah waktunya bagi kita semuanya sebagai orang-orang percaya untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kuasa itu, saudara. Dan saya percaya inilah waktunya KKR kebangunan rohani yang terjadi di rumah-rumah, di dalam keluarga-keluarga. Saudara sebagai orang tua berdoa untuk anak-anak. Dan di dalam nama Yesus, anak-anak sudah doakan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Sudah berdoa untuk jiwa-jiwa dan jiwa-jiwa akan diselamatkan. Dan saya percaya itulah yang hari-hari ini di dalam satu kegerakan Roh Kudus, di dalam Pentakosta yang ketiga ini secara dahsyat dan luar biasa, saudara. Itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Perkataan firman Tuhan yang kita perkatakan tidak akan kembali dengan sia-sia.
tetapi dia akan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu mari hari-hari ini saudara, lebih banyak kita perkatakan firman Tuhan. Kita lebih banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya percaya saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita mulai perkatakan oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Dan kita percaya juga bahwa oleh darah Yesus kita telah disucikan. Dan kita percaya juga bahwa oleh kuasa di dalam nama Yesus, kita semuanya yang sudah dibebaskan dari segala dosa-dosa kita sudah diselamatkan. Dan kita percaya juga bahwa hari-hari ini saudara, mungkin hari-hari kita berkata keadaan begitu sulit, keadaan ekonomi begitu sulit. Tetapi kita mulai perkatakan, firman Tuhan katakan Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya tahu inilah waktunya kita lebih banyak memperkatakan firman Tuhan. Kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Dan percayalah firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada satu kesaksian seorang ibu yang tinggal di New Zealand saudara. Dia mengalami sakit kanker. Dan saudara akhirnya temannya dari Jakarta bisa berjumpa tapi melalui telepon saudara. Dan teman yang di Jakarta ini dia berdoa untuk ibu yang sakit kanker di New Zealand ini. Dan apa yang dilakukan oleh teman yang ada di Jakarta ini, dia mulai berdoa melalui telepon. Dan dia juga melalui WA mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan. Dan saudara, ibu ini pada waktu dia menerima ayat-ayat firman Tuhan, dia mulai perkatakan itu. Mulai memperkatakan. Dan pada satu saat ibu ini harus menghadapi operasi saudara. Dan pada waktu dia menghadapi operasi, maka pada waktu itu sungguh luar biasa. Dia katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dia berkatakan, waktu mau dioperasi, dia katakan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dia mulai perkatakan itu saudara. Dan dia terima kekuatan. Dan pada waktu itu apa yang terjadi saudara? Dokter berkata seharusnya dalam waktu 2 minggu dia bisa pulih. Tetapi mujizat terjadi. Dalam waktu 1 minggu dia sudah pulih saudara. Dan saya tahu ada kuasa di dalam setiap perkataan-perkataan firman Tuhan yang kita perkatakan. Amin. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Roh Kudus sekarang ada di dalam kehidupan saudara. Di rumah saudara, dalam keluarga saudara. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan kita perhatikan apa yang terjadi pada waktu itu. Dan saya percaya yang sekarang sedang terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Saat kita lebih banyak memperkatakan firman Tuhan, kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kuasa yang bekerja pada waktu itu luar biasa. Saudara, 3.000 orang yang bertobat. Mereka menerima apa yang disampaikan oleh Petrus pada waktu itu saudara. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai dengan 47. Mereka mulai bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari. Dalam bait Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, orang-orang Yahudi, penganut agama Yahudi dari segala bangsa, saat mereka menerima apa yang disampaikan oleh Petrus pada waktu itu, saudara.
Roh Kudus bekerja, ada kuasa yang mengubahkan. Kedua, ini yang terjadi. Ada kuasa yang mengubahkan. Kuasa yang mengubahkan daripada orang-orang yang baru bertobat, baru dibaptiskan. Tetapi Roh Kudus sanggup untuk mengubahkan mereka semuanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pun juga mengalami di dalam hidup saya. Pada waktu saya mulai bertobat, pada waktu itu saya dipenuhi Roh Kudus. Saya mengalami bagaimana hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Yang tidak baik diubahkan oleh Tuhan. Dan kita melihat bagaimana pada waktu itu saudara, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Dari ayat-ayat yang kita baca ini kita perhatikan di sini saudara. Mereka mulai suka untuk mendengarkan apa yang diajarkan rasul-rasul. Demikian juga ini yang harus kita lakukan. Kita harus suka membaca firman Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan, isi hati daripada Tuhan di dalam firman Tuhan. Dan yang kedua saudara, mereka juga dikatakan di dalam bagian selanjutnya mereka suka berdoa. Mereka suka memuji-muji Tuhan. Padahal sebelumnya mereka tidak tahu bagaimana berdoa memuji Tuhan. Tapi Roh Kudus yang mengubahkan hidup mereka, berikan kerinduan bagi mereka. Untuk apa? Untuk mereka suka memuji Tuhan. Saya tahu inilah waktunya setiap saudara sebagai orang-orang percaya. Ini waktunya kita lebih banyak memuji-muji, berdoa untuk Tuhan, bagi Tuhan. Dan yang ketiga saudara, kita perhatikan di dalam ayat yang kita baca ini. Mereka mulai suka memberi. Mereka suka berbagi dengan yang lain. Mereka tidak lagi hidup dengan egois. Tetapi mereka mulai memperhatikan orang-orang yang dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam apapun juga. Dan yang keempat saudara, mereka hidup di dalam kesatuan, dalam unity. Dan saya percaya Roh Kudus yang mengubahkan daripada setiap hidup saudara, setiap hidup kita semuanya. Yang tidak baik menjadi baik. Suami, istri, anak, orang tua, siapapun juga. Yang dulunya mungkin kita melihat enggak mungkin orang ini bisa berubah. Tapi kita percaya Roh Kudus dia sanggup untuk mengubahkan. Ada kuasa yang mengubahkan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini Roh Kudus dia ada di dalam hidup saudara. Dia ada di rumah-rumah. Ada di dalam keluarga-keluarga. Dan kita percaya hari-hari ini saudara. Ada KKR, kebangunan rohani terjadi. Di mana-mana saudara. Dan saya tahu ini sebagaimana transformasi terjadi. Di mana-mana orang memuji dan menyembah Tuhan. Dan saudara pada satu saat Petrus dan Yohanes. Dia pergi ke bait Allah. Dan di depan pintu gerbang indah ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya meminta-minta sedekah saudara. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan orang ini, orang lumpuh ini yang minta sedekah. Pada waktu Petrus dan Yohanes lewat tentunya dia berharap mendapatkan sesuatu daripada Petrus dan Yohanes ini. Bahkan Petrus berkata, lihatlah kepadaku. Saya percaya orang ini melihat, wow, dia pasti akan dapat lebih banyak lagi hari ini. Tetapi ternyata Petrus berkata kepada dia, apa saudara? Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Nah ini. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari saudara. Ya, orang yang sejak lahirnya lumpuh ini. Pada waktu Petrus dia perkatakan firman Tuhan. Dia mulai katakan demi nama Yesus Kristus. Saat ini kau berdiri dan berjalan saudara. Maka dikatakan orang itu mulai berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ada kuasa
Dan itu yang juga dialami oleh Petrus dan Yohanes. Saya percaya saudara-saudara semua adalah sebagai Petrus dan Yohanes akhir zaman. Ada kuasa di dalam hidup saudara. Yang ketiga adalah kuasa untuk melakukan mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kuasa untuk mengadakan mujizat. Saya percaya ada kuasa di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, tanda-tanda yang menyertai orang percaya mereka akan mengusir setan demi namaku, menumpang tangan orang sakit dan orang itu akan disembuhkan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara. Dan kita percaya hari-hari di Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Sebagaimana pada waktu itu Petrus, dia berkata, demi nama Yesus, berdiri dan berjalanlah. Dan akhirnya orang itu mulai berdiri dan dia mulai berjalan kian kemari. Ada mujizat yang terjadi. Saya percaya saudara sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mujizat masih ada di dalam hidup saudara. Saudara mungkin saat yang di rumah-rumah sedang mengalami keadaan. Mungkin saudara sakit. Saudara mungkin sedang menghadapi kesulitan di dalam ekonomi. Mungkin saudara mengalami satu keadaan sepertinya tidak ada masa depan lagi di dalam hidup saudara. Sepertinya saudara di satu lembah yang dalam. Menghadapi gunung yang begitu tinggi. Sepertinya keadaan dunia sudah menjadi gelap saudara. Memang kalau kita perhatikan hari-hari ini keadaan dunia goncangan silih berganti saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Memang pandemi COVID-19 ini sudah melanda dunia ini. Saya tahu di seluruh dunia ada banyak orang hidup di dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, putus asa. Tapi saya mau beritahukan bagi saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada mujizat di dalam hidup saudara. Dan saya percaya inilah waktunya untuk siap saudara dan saya boleh mengalami mujizat di dalam hidup kita semuanya. Saudara bahkan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Wow saudara, selama ini kita berdoa untuk mujizat boleh terjadi di dalam hidup kita. Dan saya katakan amin, itu pasti terjadi. Pasti terjadi dalam hidup kita. Tapi saya tahu kita sebagai orang-orang percaya kita diberi kuasa oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengadakan mujizat. Di rumah-rumah, di keluarga saudara. Dan sebagaimana tadi seorang ibu yang berdoa untuk temannya yang ada di New Zealand. Dia mulai berdoa dan mujizat terjadi saudara. Saya tahu inilah waktunya setiap kita diurapi dan dipakai Tuhan. Ada kuasa di dalam hidup saudara dan saya untuk mengadakan mujizat. Dengan jelas dikatakan di dalam ayat 9b dan 10a. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ini dalam 1 Korintus 12. Saudara, saya tahu inilah waktunya. Setiap kita semuanya ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ada kuasa. Kuasa untuk berdoa bagi yang sakit. Berdoa saudara untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Berdoa untuk situasi, kondisi, keadaan yang hari-hari ini mungkin keadaan yang begitu sulit saudara. Saya percaya ada kuasa. Kuasa untuk mengadakan mujizat di dalam hidup saudara, dalam hidup kita semuanya. Siapapun, apapun latar belakang saudara. Tapi sebagai orang percaya yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, ada kuasa yang mengalir terus. Ada kuasa di dalam hidup saudara. Oleh karena itu tadi saya katakan, inilah waktunya terjadi kebangunan rohani di dalam keluarga, di dalam rumah-rumah, dimanapun saudara berada, di kantor-kantor dimanapun juga. Saat saudara mulai berdoa, saat saudara mulai di telepon, saudara mulai berdoa untuk yang lain. Saya percaya kuasa itu akan terus bekerja. Kuasa itu akan mengalir, kesembuhan, mujizat itu terjadi. Saudara, ada seorang hamba Tuhan dari Temanggung, Jawa Tengah. 3 tahun yang lalu, dia kehilangan suaranya. Ada gangguan di pita suara. Dan saudara, pada bulan Juni yang lalu, dia terkena COVID-19. Dan setelah dia diswab, dia dinyatakan positif. Saudara, 3 tahun dia tidak ada suara yang keluar saudara. Dia bisa berbisik-bisik saja. Padahal dia seorang pendeta. Pendeta yang harus berkhotbah saudara. Tapi selama 3 tahun dia mengalami pergumulan yang begitu berat di dalam hidupnya.
Dan saudara, dia katakan pada pertengahan Juni yang lalu. Dia katakan tepatnya pada tanggal 15 Juni. Waktu itu dia rasakan, dia kena COVID positif, tapi dia juga masih suaranya hilang, tidak bisa jelas, artinya hanya berbisik saja. Saudara, dan pada tanggal 15 tengah malam, dia diberikan satu kerinduan yang besar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dia tahu suaranya tidak bisa hanya berbisik-bisik, tidak bisa keluar, hanya berbisik saja. Tapi puji Tuhan saudara, dia katakan pada tepat jam 12 malam, waktu dia mulai memuji dan menyembah Tuhan, tiba-tiba dia mulai saat memuji menyembah, suaranya mulai keluar. Dia mulai katakan puji Tuhan, haleluya. Wow, dia mengalami mujizat. Di saat dia terkena COVID-19, saudara masih dinyatakan positif, tapi mujizat terjadi. 3 tahun dia menanti-nantikan untuk suaranya bisa keluar kembali. Dan malam hari itu, pagi hari itu dia bersuka-suka. Dan dia katakan selama berjam-jam dia memuji menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Saya percaya mujizat juga terjadi di dalam hidup saudara. Apapun situasi, kondisi, keadaan saudara semuanya, percayalah. Mujizat Tuhan terjadi. Kuasa Allah yang jauh lebih besar dari segala persoalan masalah. Dia sanggup untuk menolong kita semuanya. Dan puji Tuhan saudara, hamba Tuhan ini akhirnya suaranya bisa keluar kembali dengan normal. Dan yang luar biasa, beberapa waktu yang lalu, waktu dia menerima hasil dari dinas kesehatan, ternyata dia sudah negatif. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kuasa untuk mengalami, untuk mengadakan mujizat, itu ada di dalam kehidupan orang percaya. Saudara, dan kita lihat bagaimana Roh Kudus terus bekerja. Saudara, pada saat itu, kebangunan rohani terjadi di Yerusalem. Mujizat Allah dinyatakan luar biasa. Ribuan orang bertobat dari 3.000 jadi 5.000, 12.000 terus saudara. Dan memang dikatakan pada saat itu akhirnya orang percaya lebih kurang ada 70% di dunia ini sebagai orang percaya. Saudara, dan apa yang terjadi saudara? Tuhan izinkan. Dan Tuhan izinkan ini terjadi dan dialami oleh murid-murid Yesus. Dan saya percaya ini satu pelajaran bagi kita semuanya. Saya percaya selama ini kita sudah banyak mengalami kuasa Tuhan, mujizat. Kita diberkati oleh Tuhan. Tapi ada saatnya kita diizinkan Tuhan mengalami keadaan seperti yang dialami murid-murid Yesus pada waktu itu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 29 sampai dengan 31. Saya akan bacakan bagi saudara. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Bahkan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, luar biasa. Saudara, di saat murid-murid Yesus sedang mengalami ancaman pada waktu itu, maka saudara, mereka tidak berdoa, Tuhan lindungi kami, Tuhan tolong kami Tuhan. Tetapi justru apa yang diungkapkan oleh mereka saudara, mereka katakan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Memang ancaman mereka alami dan hadapi. Tapi inilah yang diungkapkan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Wow, saudara, kita sebagai orang-orang percaya, kita punya satu tujuan di dalam hidup ini yang harus ada di dalam hidup kita. Yaitu kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Kita menjadi saksi Tuhan.
memberitakan Injil, menyelesaikan amanat agung. Dan murid-murid Yesus mereka tahu mereka telah dipanggil, dipilih, dipenuhi Roh Kudus, saudara, dipenuhi dengan kuasa itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan waktu itu kita perhatikan juga di dalam ayat 30. Mereka kembali berkata, Tuhan ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang-orang. Dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Saudara, saya tahu ini sesuatu yang selama ini mungkin kita lebih banyak berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Kita mungkin lebih banyak hanya untuk segala apa yang kita butuhkan dan kita perlukan. Saya percaya Tuhan dengar doa kita. Tetapi hari-hari ini saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah ada banyak orang yang mengalami penderitaan, ada banyak orang yang sakit, ada banyak orang yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Saya tahu inilah waktunya saudara, kita berdoa dengan satu sikap hati yang menyenangkan Tuhan. Yaitu apa saudara? Kita tidak berdoa hanya untuk diri kita, tapi kita berdoa untuk jiwa-jiwa supaya semakin banyak jiwa yang belum mendengar Injil, mereka boleh mendengar Injil dan diselamatkan. Kita berdoa bagi mereka yang hidup di dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka pun juga akan dilepaskan dari segala kesulitan penderitaan. Kita akan berdoa bagi mereka yang sakit supaya mereka disembuhkan. Dan yang terutama hari-hari ini saudara, kita tahu bahwa Tuhan memberikan bagi kita semuanya amanat agung untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil, semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan saya tahu kalau ini menjadi tujuan hidup kita saudara. Saya percaya saudara, doa-doa saudara sebagai orang yang benar sangat besar kuasanya. Dan inilah rahasia yang keempat saudara. Kuasa di dalam doa yang berkemenangan. Saudara, saya tahu doa yang berkemenangan itu dilandaskan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mau melakukan segala kehendak Tuhan, dan juga mau mengasihi jiwa-jiwa supaya semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Kalau saat murid-murid Yesus berdoa, Tuhan berikan keberanian bagi kami untuk memberitakan firman-Mu. Dan puji Tuhan saudara, waktu mereka berdoa, goyanglah tempat mereka itu berkumpul. Dan saya tahu inilah doa-doa yang hari-hari didengar oleh Tuhan. Doa-doa kita semuanya adalah menjadi doa-doa yang berkemenangan. Doa-doa yang melihat kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, di sekeliling kita, dan bagi dunia ini saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya tahu inilah waktunya. Setiap saudara kita semuanya, siapapun kita, sebagai orang-orang percaya, mari saudara buka hatimu, terima Roh Kudus. Dan saya percaya ada kuasa di dalam hidup saudara. Tuhan akan pakai kita semuanya sebagai saksi-saksi Tuhan, sebagai messenger-messenger Pentakosta yang ketiga, dan kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saudara, inilah waktunya. Roh Kudus ada di sini. Kita katakan Roh Kudus, Dia ada di dalam hidup saudara. Roh Kudus ada di rumah saudara. Roh Kudus ada di dalam keluarga-keluarga saudara. Atau dimanapun saudara berada, kita percaya Roh Kudus ada di dalam hidup ini. Roh Kudus yang akan memenuhi hidup kita semuanya. Yang memberikan kuasa di dalam setiap apa yang kita perkatakan di dalam firman Tuhan. Itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan Roh Kudus itu yang akan mengubahkan hidup kita, akan mengubahkan setiap orang. Supaya apa saudara? Supaya mereka semuanya boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga saudara, saya percaya kuasa. Kuasa di dalam nama Yesus yang kita perkatakan. Maka saudara berdoa untuk orang-orang yang sakit, orang yang disembuhkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada kuasa mujizat terjadi. Kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan juga kuasa di dalam doa. Doa kita yang penuh dengan kemenangan Tuhan berikan bagi kita semuanya. Mari buka hati, kita naikkan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur
Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu ya, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hatimu saat ini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya Ralaba Shanalama ya Ralabayu, ya Ralabayu, ya Ralabaye, ya Ralaba ya Ralabayu. Ya Ralabaye, ya Ralabasi. Kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, keluarga-keluarga, di rumah-rumah dimanapun kami berada. Roh Kudus, Engkau hadir. Engkau yang menjamah setiap hati dan kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya inilah waktunya setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau urapi kami, Engkau pakai kami semua Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi-Mu, untuk memberitakan Injil-Mu, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Dan kami tahu ada kuasa di dalam hidup kami. Kuasa untuk kami memperkatakan firman Tuhan itu. Kuasa yang akan mengubahkan itu bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Kuasa itu akan bekerja di sekeliling kami Tuhan. Baik untuk keluarga kami Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa untuk mengadakan mujizat. Mujizat demi mujizat boleh terjadi dan kami alami Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa di dalam doa-doa kami. Doa yang berkemenangan. Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan, Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau melepaskan yang terikat Tuhan. Engkau memberikan masa depan bagi kami semuanya. Oh Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan, yang putus asa Kau berikan pengharapan yang baru Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang bekerja di dalam hidup kami. Amin. Di rumah-rumah dimanapun kami berada Tuhan, mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang terikat dilepaskan Tuhan. Yang putus asa diberi pengharapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya di masa yang sulit ini, Engkau bersama dengan kami. Yes. Roh Kudus, Engkau ada di dalam hidup kami. Amen. Dan kami percaya Tuhan, inilah waktunya di dalam Pentakosta yang ketiga ini, Roh Kudus dicurahkan secara dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Dan kami percaya Tuhan, inilah waktunya Engkau mengurapi dan memakai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk menjadi saksi-Mu. Untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami semua, pakai kami semua. Berkati kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada berkat yang Kau curahkan bagi kami semuanya. Kami percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil, itu nyata dalam hidup kami Tuhan.
berkati setiap anak-anak-Mu, berkati kami semua, berkati Tuhan, berkati kami semua. Di dalam segala apapun yang kami lakukan, kami percaya janji-Mu Tuhan, kami semua akan berhasil. Kami semua akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Iya, Bapak Ibu, saatnya kita memberi. Tepuk tangan di rumah-rumah, sukacita. Apapun yang sedang terjadi, saya percaya Tuhan tetap memberkati kita. Katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak. Biarlah apa yang kami boleh alami, semua kami percaya dalam kendali Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita. Dan kami percaya apa yang kami lakukan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer dan kemudian dengan QR code. Dan Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak Ibu, HP Bapak Ibu. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Oh luar biasa, Roh Kudus sedang dicurahkan dan ini era Pentakosta ketiga. Kita terus memuji Tuhan, meninggikan namanya yang ajaib. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Haleluya. Ayo dengan iman katakan ya. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan-Nya, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Ya, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan di Indonesia, kan ada pemulihan di Indonesia, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tepuk tangan lebih kuat lagi dengan dahsyat, sebab Allah kita dahsyat. Haleluya, amin. Mari sekali lagi katakan, Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu, amin, menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Ya, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Dengan suara yang luar biasa katakan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari angkat kedua tanganmu katakan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Ya, yang berseru
bersama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih kalau kami masih dalam keadaan yang sangat baik. Terima kasih untuk setiap keadaan kami dan kami mau mengucap syukur. Bapa, terima kasih juga untuk ibadah hari ini. Terima kasih kalau kami hari ini boleh beribadat, memuji, menyembah Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap firman yang boleh ditaburkan. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi jadi pelaku firman-Mu. Diberkatilah juga Tuhan untuk Pak Paul Wijaya yang sudah menaburkan firman-Mu. Biarlah Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Keluarganya, pelayanannya Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, juga kami berdoa untuk GBI Bintaro House of Shalom Tuhan, untuk Bapak Pendeta Benny Gunawan dan setiap staf penggembalaan yang ada, untuk Pak Niko dan keempat wakilnya. Biarlah semuanya Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau lindungi ya Bapak. Kami percaya Engkau memberikan visi misi-Mu kepada mereka semua untuk menuntun kami semua untuk menjadi umat yang layak menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan kesempatan yang luar biasa buat Indonesia untuk menghadapi semuanya ini. Tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah kalah dengan apapun juga, termasuk COVID-19. Kami percaya shalom atas Indonesia. Kami perkatakan shalom atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan melalui semuanya bersama dengan Tuhan. Kau memberkati Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, setiap menteri, bahkan setiap gugus COVID Tuhan Yesus, untuk setiap tenaga medis yang sedang bertugas. Semuanya Tuhan berikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, bahkan ketenangan dalam memberikan keputusan apapun yang harus diambil. Semuanya adalah dengan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat setiap keadaan kami. Sekali lagi, apapun yang sedang kami alami tidak pernah lebih besar daripada Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami menutup semuanya ini, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai terus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.